pingin bisa jago solo di gitar kayak begini? Caranya gampang banget dan ini dikhususkan buat pemula yang baru mau coba-coba melodi, dan gampang banget kalian tinggal hafalin satu pattern ini dan kalian bisa melodian atau soloan misalkan diajak nongkrong gitu. Wih, jago banget main gitarnya. Ya, lo kembali lagi dengan saya Devilus. Pada video kali ini kita akan belajar satu buah pattern melodi yang sangat-sangat basic, yaitu scale diatonik. Kita belajar dari C mayor ya, C mayor. Dan ini kalian bisa aplikasikan hampir di semua lagu yang nada dasarnya C atau bahkan nada dasar yang lainnya. Jadi kalian tinggal ikutin aja pattern ini dan saya nanti akan ada tips-tips kalau misalkan kita mau main solo itu gimana sih biar nyambung si melodinya. Jadi nggak cuma patternnya doang, tapi juga si tipsnya biar kalian bisa nyambung main kalau misalkan chordnya, muternya apa aja atau progresi chordnya apa aja. Kita lihat dulu si jalur melodinya kayak gimana. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari senar 5 fret yang ketiga di sini ya. Nah, maaf ini saya setting rendah jadi basi. Nah, kalau mainnya pelan nggak basi ya. Nah, jadi ini kita C. Terus jalur melodinya kita kesini dari fret 3 ke fret 5, C, D. Nanti mungkin juga di bawahnya saya akan tulis diagramnya ya. Si hurufnya apa aja atau nadanya apa aja. C, D. Senar yang ke-4 fret 2, C, D, E. Ke fret 3 F. Terus ke senar yang ke-4 fret 5 ada G. Senar ketiga fret yang ke-2 ada A. Terus fret yang ke-4 ada B. Terus yang fret yang ke-5 masih senar yang ketiga C. C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi kalau kalian dengar itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Nah, terus dari pattern ini kita lanjutin di sini C, D di fret 7, E di senar 2 fret 5, F fret 6 masih senar 2, G senar 2 fret 8, A senar 1 fret yang ke-5, terus B senar 1 fret 7, C senar 1 fret 8. Jadi kita ada dua bagian ya, satu di sini dan satu di sini. Jadi saya akan ulang yang bagian sininya. C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi saya akan ulang dari awal. C, D, E, F, G, A, B, C. Terus C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi kalau saya dari awal sampai terakhir. Nah, gitu. Jadi ya, kalau misalnya kita mau cepat jadi kayak gini, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi step pertama kalian bisa hafalin dulu si jalurnya, mau dari atas terus ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Jadi hafalinnya dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas. Nah, step yang kedua kalian itu harus hafalin si letaknya. Jadi misalnya C di mana? Tadi C di sini, dan di sini.
G itu di mana? G itu di sini. Di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalian bisa hafalin per nadanya di mana. Nah, nanti ini berguna banget buat kalian menyusun si melodi di dalam sebuah chord biar nggak ngebosenin gitu ya. Biar kalian tahu juga start awalnya nada nanti di step ketiga. Misalkan nih chordnya apa? Nah, ada cara gitu yang pasti masuk pasti masuk. Start awalnya itu menentukan kalian itu enak atau enggak main melodinya, dan ada satu cara yang paling gitu dan pasti enak buat kalian nanti melodian. Nah, jadi kalian pertama harus hafalin dulu nih, misalnya C, E gitu, atau misalkan di sini E juga, F, A, C, di sini ada G, ada D, ada C, ada B, di sini ada B juga kalau mau, B, di sini B, di sini B. Nah, jadi ngapalinnya gitu. Jadi kalau bisa ngapalinnya acak ya, sesuai dengan jalur melodi yang tadi kita sudah pelajari. Nah, step ketiga ini yang paling penting, dan nanti kita akan coba praktek ya dengan backing track yang mirip persis dengan yang di video awal. Jadi misalkan nih, kalau misalkan si chordnya C, berarti awalannya kita juga harus main di C. Sebenarnya ini nggak rumus pasti ya, cuman untuk kita pemula yang baru belajar melodi dan pingin belajar ngisi solo, paling gampang adalah kita mainin sesuai chordnya. Jadi misalkan chordnya C, berarti awalnya aja kita main di C. Start awalnya, atau misalnya mau di sini, atau misalnya mau di sini. Nah, kalau misalnya dia chordnya A minor, kan di nada nggak ada A minor tuh. Nah, kita mainnya dari A, La. Atau bisa di sini. Atau di sini ya. A. Nah, sisanya gimana? Sisanya terserah, asli, terserah. Mau sisanya kemanapun terserah, asal ya jangan terlalu ekstrim aja. Misalkan kita maininnya jadi ngasal gitu, jangan. Kita coba dulu pelan-pelan gitu ya. Dan misalkan ganti chord lagi nih, misalkan F, ya tinggal kita startnya lagi dari F. Nah, sisanya terserah. Jadi pas dia pindah chord, kita mulai dari si nada di chord itu, dari root lah. Kalau orang musik ngomongnya dari rootnya. Jadi nada rootnya kita ambilnya di situ. Jadi misalkan ada chordnya E minor. Nah, kita ambilnya dari E. Dan seterusnya. Misalkan dari D, ya kita mainnya dari D juga. Oke, biar kebayang, kita coba praktik ya. Saya coba play nih si backing tracknya. Nah, ini di sebelah kiri bawah saya, kalau dari kalian kanan bawah kalian, itu ada backing tracknya yang kalian bisa lihat di my backing track. Nanti juga saya akan taruh linknya di bawah. Nah, kita akan coba nih dari misalkan dari sini. Nah, kan dia G ya. Berarti kita pas C, nah kita mulai dari C. Nah, ini pasti masuk nih. Nah, dialah A. Simpel ini dulu aja. Jadi kita lihatnya kayak gini. Misalnya dia pindah lagi ke F. F berarti di sini. Terus dia ke G. Nah, jadi kita bisa mulai dulu dari kayak gitu aja. Stipin. Nah, saya mulainya di A. Nah, masuk kan? Nah, ini juga G. Kalau misalnya kita mau lebih padat lagi, Do, C. Pasti masuk. Jadi itu cara paling gampangnya dan juga cara paling simple buat kita main ngisi solo di pemula. Ya terserah kalau misalnya kita mau. Nah, kenapa kita bisa cepet atau padat gitu ya si melodinya? Latihan gitu. Jadi tips sekarang bisa kalian lancarin dulu. Kalau misalnya udah lancar, nah coba dulu nih. Itu kan ada ada si ketukannya ya. Nah, coba dulu aja satu hitam. Nah, satu pas dia pindah hitam, kita isi satu nada. Jadi contohnya kayak gini, simpelnya.
Nah, gitu. Jadi itu paling simple. Atau misalkan nih, dia pindah 2 kali hitam, jadi satu nadanya itu 2 kali pindah, itu juga bisa. Tuh, wah. Gitu ya. Jadi gampang banget, tinggal kalian latih aja, makin lama makin padat. Dan mau pakai teknik hammer on, pull off dan segala macam, silakan aja nanti di video yang lain ya. Dan tips saya bisa kalian pakai di awal kali kita pakai rootnya yaitu C, misalkan tadi chordnya C, di akhir juga bisa kita akhiri dengan C atau si chord selanjutnya, atau ya bebas lah gitu. Cuman yang pasti masuknya adalah di awal C, terakhir C. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak mau bereksperimen, mau dimasukin nada yang lain, sangat-sangat boleh, karena namanya musik ya bukan harus saklek banget dengan teori. Bahkan ada yang dari Slash contohnya mainnya sesuka hati dia, tapi kalau misalkan para apa sih namanya yang belajar musik itulah istilahnya ya, itu bisa mengungkapkan, oh dia pakai teknik ini dan segala macamnya. Yaitu buat kita belajar ya. Makanya ya ada teori ini buat kita bisa belajar, buat pemula bisa ngisi melodian solo jadi keren. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana cara kita mengisi solo. Untuk ingat, untuk pemula, bagi kalian yang misalkan kaku banget dan segala macam bla 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 bla. ya ini kan buat pemula, bukan buat kita, bukan buat kita, buat kalian yang sudah merasa pro dan jarinya sudah kemana-mana terus bisa main dengan speed yang cepat dan segala macam. Bukan untuk kalian, tapi ini buat pemula. Jadi bagi kalian yang merasa udah jago, terus misalkan kalian mau ngajarin tapi nggak bisa, nah share video ini ke yang nggak bisa gitu ya. Oke, sip. Oke. Jadi demikian saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah, kira-kira ada apa lagi yang mau kita bahas, yang kita bisa nanti buatin tutorial gitarnya, atau kita bahas bersama bareng di sebuah video. Sangat-sangat boleh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.